gunakan sebagai dalil untuk tawassul bil a'malis sholihah. Jadi ada bentuk tawassul yang disepakati oleh semua umat Islam bahwa ini masyru' dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tawassul? Maksudnya menggunakan sarana dengan amal-amal soleh. Jadi awake dhewe nek duwe amal soleh terus diku berdoa, ya Allah kula punya amal soleh ini, mohon jenengan amal soleh niki nek panji ikhlas jenengan hasilake hajate kula nggih menika ini. Tuhan, saya punah kebaikan ini, jika ini ikhlas tolong hajat saya ini panjenengan kabulkan lantaran biwasilati hadal amal gitu. Nah ini semua umat Islam sepakat itu. Yang khilaf itu kan yang kita itu ya, tawassul bil rijal, ora bil amal tapi bil rijal, dengan orang, bukan amal perbuatan tapi dengan sosok orangnya. Lah yang itu khilaf, kita menggunakan itu. Lah hadis ini salah satu bukti tawassul bil amal sholihah. Dulu jadi umat terdahulu, kalau yang cerita Nabi berarti ini tidak fiktif tapi fakta pada masanya. Ada 3 orang berangkat dari rumah, petualang, pengelana, kemalaman akhirnya harus nginap di gua, masuk dalam gua. Ketika 3 orang masuk ini terus tiba-tiba ada batu besar runtuh dari atas terus berhenti di mulut gua, akhirnya membuntui mulut gua. Wes orang 3 ini tidak mampu untuk mendorong. Akhirnya mereka bertiga tidak punya harapan lain kecuali berdoa pada Allah. Ya berdoanya bagaimana? Kalau sekedar berdoa saja, ya harus berdoa yang punya menggunakan tawassul tadi. Harus ada apa? Pemicu doanya. Yaitu itu tadi amal soleh. Akhirnya satu orang pertama maju dungo, ya Allah panjenengan tahu saya punya bapak dan ibu sudah sangat tua renta, saya tidak pernah mendahulukan keluarga atau hewan ternak saya memberi makan, kecuali saya sudah memberi makan kepada 2 orang tua saya. Panjenengan tahu bahwa suatu hari saya harus pergi jauh mencari kayu bakar, sehingga ketika pulang saya dapati kedua orang tua saya sudah tertidur, sehingga saya terlambat untuk memberi makan keduanya. Akhirnya saya memerah susu, saya masukkan ke wadah, jangan sampai ini anak istri saya tahu sebelum diminum oleh bapak ibu saya. Akhirnya dengan wadah di tangan saya menunggu keduanya bangun, tapi karena sarenya nyenyak, anak-anak saya terbangun lihat teriak-teriak ingin minum dulu, akhirnya membuat kakek neneknya terbangun. Akhirnya saya minumkan tetap kepada bapak ibu saya sebelum anak istri saya. Ya Allah, kalau memang saat saya menunggui orang tua saya tertidur dan terbangun untuk memberikan minum susu ini, itu memang saya lakukan secara ikhlas, tolong keikhlasan saya ini saya mintakan untuk menggeser batu besar di mulut gua ini. Amin. Al-Fatihah. Orang Al-Fatihah. Begitu doanya selesai, amin, batunya geser. Krek. Tapi masih belum muat itu. Terus mundur ini, orang kedua maju. Ya Allah, saya ini laki-laki, punya sepupu perempuan cantik, pokoknya saya kelepek-kelepek sama dia. Dungo kok kelepek-kelepek. Pokoknya saya jatuh cinta kepada dia. Akhirnya saya rayu-rayu dia, tapi dia nolak. Setelah sekian waktu datang musim paceklik, ya Allah, dia mengalami kelaparan
sehingga membutuhkan biaya hidup. Datanglah dia kepada saya, terus saya beri 120 dinar, tapi saya beri syarat asal mau saya tiduri, sudah saya bayar. Itu. Kemudian dia menyiapkan dirinya untuk saya tiduri. Begitu saya sudah berada di atasnya, ya Allah, dia membisikkan kepada saya, ittaqillah, gitu. Wala tafuddul khotam, wahai Kang Mas, ingatlah Allah, jangan engkau ambil kegadisan ini tanpa hak, gitu. Akhirnya saya kaget, ya Allah, saya tersadar. Akhirnya saya keluar dari kamar, meninggalkan perempuan itu, dan uangnya 120 biarkan jadi milik dia. Ya Allah, kalau saya ikhlas merelakan kesempatan saya hilang, merelakan uang saya hilang, kalau ikhlas itu jadikanlah ini sebagai doa untuk menggeser batu besar. Amin. Krek gitu. Geser lagi pokoknya batunya. Dibusui masih belum bisa dibusui. Akhirnya orang ketiga maju. Ini orang hebat semua. Tapi mungkin tidak harus hebat. Pokoknya tahu ikhlas. Kowe eling-eling ya. Sitok ae ikhlas andalno. Saya punya, tapi karena ini terkait dengan keluarga saya ya tak ceritano ora ya. Ya somben ae Ahmed. Orangnya sudah tiada gitu. Tak cerita. Orang ketiga maju, ya Allah, saya itu dulu pernah mengupah orang. Saya meminta orang bekerja di tempat saya. Semuanya sudah saya gaji setelah bekerja. Hanya satu orang yang belum saya gaji, justru dia pergi begitu saja sebelum gajinya upahnya saya berikan. Dan saya tidak tahu orangnya, rumahnya mana, dari mana, dan lain sebagainya, ya Allah. Akhirnya upah dia saya kembangkan. Akhirnya jadilah berkembang bertahun-tahun. Ada untanya, sapi, kambing, ada budaknya. Pokoknya melimpah, ya Allah. Setelah sekian tahun orang itu datang menagih upahnya. Wahai Bapak majikan juragan, mana upah saya yang bertahun-tahun dulu saya? Lah upah Bapak yaitu semuanya itu yang ada Bapak lihat. Masa jangan bercanda Pak. Sungguh itu sudah ambil saja. Akhirnya dibawa semua, tenang, tegele. Dibawa semua. Ono unta, sapi, kambing, budak sing nunggoni budak itu tukang anon. Bawa semua. Dan ya Allah, jika memang saya merelakan jerih payah mengembangkan upah yang semula hanya segitu sampai, jika memang saya ikhlas, tolong jadikan ini sebagai pendorong batu besar di mulut gua. Amin. Krek gitu. Akhirnya gerek wong telu iso metu kabeh. Lolos, tidak jadi mati terjebak di dalam gua 3 orang. Mana yang cerita yang terkait dengan judul kita yukhalifu syahwatal farad? Lelaki pertama, kedua, apa ketiga? Ya sing mbok eling malah sing kedua. Sing ngono-ngono mbok elingi. Anjen kowe ora eling sing laki-laki ketiga, wong sugih dhewe opah gitu lah, kowe ora potongan. Sing pertama tadi apa? Orang tua, apa? Kowe ora bakat sampai segitunya berbakti orang tua. Ya sanjen tinggo cerita. Artinya apa? Imam Ghazali menyimpulkan, inilah keutamaan orang yang sebetulnya bisa menyalurkan syahwatnya, tapi memilih melawan keinginan syahwatnya itu. Metu keramate gitu. Makanya eling-eling duwe ngamal apa sumben nek kepawayahe kepepet ndelno. Eling-eling. Nek durung eling ya ngarang awet saiki, ndang ngamal sing ikhlas. Pokoke darurat. Aku tahu borong ya, lali aku.
Tahu darurat ya eko umbal gak duwe dhuwit yo. Sumum bukmun. Diwere kenake mudeng tau padha mondoke dadi santri. Aku mbok sumum bukmun tak balekno. Gitu. Nah, an-nadratu. Tidak hanya menahan syahwatnya, melawan syahwat farji, tapi juga syahwat memandang. Kata Rasulullah, ya itu karena memandang itu jangan disepelekan pandangan mata. Kita melihat justru semua bermula dari pandangan mata. Kita melihat objek yang membangkitkan syahwat birahi. Itu bermula dari situ. Jangan anggap sepele. Nonton gambar pornografi, porno aksi, itu film porno, video, gambar apa tayangan-tayangan itu jangan kamu anggap sepele. Karena itu akan muncul di hati, mengendap di hati. Dan akan terbiasa itu muawadah. Taqaddu at-tabu al-muawadata. Kowe roh wong wedok ayu merangsang sisan, seksi gitu. Sret pertama ora gene gak jarak. Bareng lho kok ayo terus dibaleni. Yang pertama itu rezekimu. Maksudnya rezeki kamu tidak dapat dosa. Kalau kamu ulangi untuk kedua kalinya, terus kamu pelototi, rasa melotot lah, ngelirik saja itu. Yang kedua ini kamu sudah berdosa. Innalaka al-ula wa alaika atsaniyah. Yang pertama memang menguntungkan kamu. Yang kedua itu merugikan kamu, mencelakakan kamu gitu. Maksudnya menguntungkan itu aja menguntungkan bejoroh gitu, tidak. Maksudnya menguntungkan tidak berdosa. Dan sebetulnya secara psikologis kalau kamu ikuti dengan yang kedua, kamu pelototi, kamu lirik objek yang sensual itu tadi, itu sebetulnya itu apa rugine hitung-hitung. Ainul jahli kata Imam Ghazali, goblok temen iku mbok turuti nama. Soalnya apa? Nek ancane sing mbok sawang ayu, temenanan merangsang begitu. Terus arep lapo? Arep mbok tututi mbok kabruk begitu. Oh, digebuki wong kok. Nek anjane ayu merangsang dan lain sebagainya. Barang kok penelengi eli. Dak gelo kowe. Semoga nuruti pengulangan muawadah itu ainul jahli kata Imam Ghazali. Ainul jahli. Imma ta'allumin, kecewa karena ternyata terima ngono tok tak jarani gitu kan. Atau karena dia memang mempesona, saya jual dan mau apa tidak bisa ditindaklanjuti. Oleh karena itu selagi kita bisa menjaga mata, maka bisa menjaga kelamin, pikiran juga, akal kita. Qala waqad ruwiya temen